semua yang terluka karena kita. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepasku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita. Dalam pekat malam, lepasku melayang. Biarlah ku bertanya para bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik. Apa yang sudah direncanakan dari pagi sampai dengan sekarang berjalan dengan yang sudah direncanakan. Hari ini kita kembali lagi pastinya dalam ranah publik yang kali ini bekerja sama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap episodenya pasti ada tema-tema yang berbeda. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan respon dan upaya dalam melawan bullying. Kalau kita tahu bahwa ada banyak orang tua yang tidak yakin bagaimana sih sebenarnya cara untuk memulai melindungi anak-anak mereka dari bullying dan juga dari kekerasan lainnya. Bahkan beberapa orang tua mungkin juga tidak tahu apakah anak ini menjadi korban dari bullying, apakah anak ini menjadi saksi dari bullying, apakah justru anak ini menjadi pelaku bullying. Ini yang perlu kita pahamkan bersama-sama. Bagaimana sebenarnya faktor dari resiko bullying itu, kemudian juga bagaimana langkah pencegahan bullying dan bagaimana mengantisipasinya. Kemudian di saat tahu ada bullying, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai penanganan pertama itu apa? Kita akan bahas lebih banyak di kali ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah siap di studio. Bersama saya Vira Maya kurang lebih 60 menit ke depan dalam ranah publik. Di samping saya sudah hadir, beliau adalah Ibu Tustiani SH dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu dari Polda loh, Polda Ratan. Ke TVRI ya, Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bu Tusti ini banyak cerita terkait dengan bullying pemirsa. Jadi nanti saya akan korek banyak ya Bu ya. Oke. Seperti apa sih yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tidak lengkap rasanya jika ibu dosen yang satu ini, bu dokter yang satu ini juga tidak ikut berbicara. Karena beliau yang paling tahu nih di lapangannya seperti apa. Ada Dokter Baik Rohaslia Radiana MSc, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah dosen FKUII, seorang psikiater di Rumah Sakit JIH dan juga Hermina. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau misalnya dokter ada di kampus, saya mikirnya malah beliau mahasiswinya loh. Masih muda banget gitu ya. Dokter, apa kabar dengan kasus bullying di DIY yang sering banyak dok? Kalau kasus ya ada. Ini yang sering curhat Perlu kita gitu. bahas ya. Oke, baik. Nah, cuman ini kalau misalnya saya sering browsing nih dok ya, tidak terlalu banyak sebenarnya terekspos media ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Satu lagi, nah ini beliau juga yang mungkin lebih concern karena katanya sih kasus bullying ini banyak terjadi di institusi pendidikan. Ya, anak-anak sekolah, entah itu dia usia SD, SMP ataupun SMA. Beliau yang nanti akan banyak berbicara mengenai hal ini ada Mbak Fajriati Nur Azizah, ini panjang banget ya, Skep NS, Mkep spesialis keperawatan jiwa. Leres? Ya, betul. Dosen ilmu keperawatan FK Unjaya. Ya, betul. Assalamualaikum Mbak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun Mbak ini dapat sekian banyak? Ya, lumayan lah ya. Tapi ilmunya akan luar biasa bisa Insya dibagikan Allah, ya. insya Allah. Siap. Nah, kalau kita ngomongin tentang apa itu bullying, kemudian kondisi di DIY seperti apa, sebenarnya saya merasa di Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak terlalu banyak terjadinya bullying atau
tidak terlalu banyak yang terekspos. Nah, kalau saya ke Bu Tusti dulu nih, jangan langsung ke kebijakan dulu kali ya Bu ya. Kita lebih ke bagaimana dengan Jogja Bu. Amankah terkait dengan bullying? Tadi disampaikan Mbak Vira katanya nggak terekspos ya. Iya. Sebenarnya itu bagian dari beberapa pihak itu menutup diri gitu. Oh, oke. Jadi fenomenanya itu kayak gunung es itu. Jadi yang kelihatan yang atas aja, yang bawah sebenarnya banyak gitu ya. Bu. Oh, siap, Gitu. siap. Dan saya kira di Jogja ini model bullyingnya itu kan macam-macam. Ada yang kecil-kecil, kemudian ada yang tarafnya sedang, kemudian yang tarafnya agak levelnya hack gitu, pakai kekerasan dan lain-lain. Tetapi karena ini menyangkut terkait dengan institusi pendidikan, Ya. kalau kita sekolahannya tidak care, kemudian masyarakatnya juga tidak aware terhadap pendidikan di DIY ini, tentu saja dari pihak sekolahan kemudian menutup diri karena itu menyangkut image ya. Oke. Ini menyangkut image. Jadi bukan masalah tidak terekspos publik iya, ya. karena yang orang Jawa itu kadang-kadang udahlah dilokalisir Oke. karena bagian dari menutupi aib ini. Oke. Nah, itu yang Bu Tusti lihat selama ini. Iya. Karena kan banyak nih yang curhat sama Ibu. Saya nggak memungkiri lah, pasti Iya. dikit-dikit ada curhat terkait dengan kesehatan jiwa ini, Iya. terkait dengan bullying ini gitu. Ada kecerita nggak Bu? Ya cerita ya dari yang kecil-kecil itu. Misalnya anaknya pingin pindah sekolah. Kemudian kalau pindah sekolah itu kan ada alasannya. Kenapa kok pindah sekolah kamu gitu? Ya karena di sana saya dibeginiin loh Bude gitu. Oke. Dari mulai yang kecil-kecil misalnya apalah duduk begini kakinya begini dia terus nyampar gitu loh. Kalau bahasa Jawanya nyampar Iya, gitu. iya. Kemudian kalau nggak gitu naik sepeda, sepedanya digembosin. Kemudian nanti kalau masuk di ruangan komputer atau ruangan yang memang itu alas kakinya harus dicopot, itu biasanya sepatu dan lain-lain alas kaki itu disembunyikan. Itu kan bagian dari bullying yang kecil-kecil. Tapi kalau anaknya itu tidak siap mentalnya, tidak siap jiwanya, itu kan jadi terganggu. Kemudian dari pihak keluarga sendiri juga harus aware terhadap anak tersebut. Ya kalau anak tersebut itu terbuka, kalau tidak dia pendam sendiri, ini menjadi mungkin menjadi kayak trauma sampai dewasa ya Bu ya. Oke, gitu. dampaknya yang berbahaya kalau tidak diperhatikan dengan benar gitu ya. Oke, baik. Saya ke Dokter Lia dulu. Dokter, kalau ngomongin soal bullying tadi Bu Tusti mengatakan yang kecil yang sekedar ngumpetin sepatu aja termasuk bullying kalau anak itu tidak siap menerima gitu ya. Tapi sebenarnya bullying ini dipandang dari sisi kesehatan mental itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita melihat ini kan sebuah perilaku yang tidak seharusnya karena ada pihak yang kemudian dominan ingin kemudian berkuasa begitu kepada pihak yang bisa dianggap misalnya lebih rendah dalam tanda kutip begitu ya, sehingga kemudian menyakiti, mengejek, menghina dalam bentuk kata-kata atau kemudian dalam bentuk perilaku tadi misalkan. Nah, apapun bentuknya, sekecil apapun tetap perlu kita lihat karena kalau misalnya kemudian ini diteruskan atau berlanjut begitu ya, ketika si korban dalam hal ini itu misalnya tadi psikologisnya ini tidak kuat begitu ya, yang dikhawatirkan kemudian akhirnya misalkan kepercayaan dirinya turun, kemudian prestasinya juga turun, sehingga lama-kelamaan kita khawatir misalkan muncul gejala-gejala depresi, begitu. Nah kalau misalnya siswa sekolah, kok kita lihat ini jadi enggan ke sekolah, awalnya misalnya tidak berani terbuka seperti yang disampaikan tadi ya, lalu dikorek-korek lebih dalam, oh ternyata memang ada konflik dengan temannya begitu, dan oh ini sebenarnya akarnya adalah bullying begitu. Oke, baik. Nah, latar belakangnya bisa dari mana? Apakah hanya karena background keluarga akhirnya dia melakukan itu, atau bisa karena sosial, atau dia pernah dibully terus akhirnya dia kayak membalas dendam, atau gini aja nggak apa-apa berarti aku boleh dong beginiin orang gitu, yang dikatakan bully victim atau apa istilahnya ya? Jadi sebenarnya kalau lihat faktor resikonya banyak.
Hanya memang ternyata berdasarkan studi orang yang dulunya pernah dibully menjadi korban itu memang ada kecenderungan atau resiko untuk kemudian di kemudian hari dia menjadi pelaku bullying itu begitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi disampaikan sama Bu Fira, apakah memang ada faktor keluarga yang berpengaruh? Tentu. Nah, jadi kalau misalkan di keluarga sendiri ini komunikasinya tidak terbuka, kemudian tidak dekat, dia juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup, kemudian misalkan mengkomunikasikan atau mengekspresikan sesuatu itu dengan perilaku marah begitu ya, atau misalkan sering dibandingkan, sehingga kemudian dia akan mencari lingkungan di mana dia bisa memberikan atau menunjukkan pengaruh begitu. Nah, jadi bullying ini ternyata tidak semata-mata karena dia ingin mengejek begitu ya, tetapi juga bisa ingin menunjukkan kekuasaan, kemarahannya dia, rasa kecewanya, kemudian cari perhatian dari orang lain. Bisa jadi. Nah, jadi memang ternyata kalau kita lihat faktornya ada banyak begitu. Jadi tidak hanya ternyata faktor keluarga begitu. Faktor sosial juga tadi mempengaruhi. Kalau kita lihat sekarang yang menjadi keprihatinan ya, oh kok malah kalau ada kejadian itu malah diviralkan bentuk bullyingnya, sehingga kemudian ini malah dalam tanda kutip semacam ide atau inspirasi bahwa oh ini ada loh, kita bisa kesannya jadi role model ya. Nah, seharusnya kan justru yang tayangan negatifnya tidak ditampilkan ya. Di samping itu kemudian bisa menjadi ide negatif dalam tanda kutip, yang menjadi korban di situ pun kan justru menjadi trauma yang mendalam begitu. Ini berarti sama dengan kasus-kasus yang baru-baru ini ya, karena dia melihat itu seolah-olah ini nggak apa-apa, ini asik, ini kayak begini, akhirnya dia melakukan padahal masih usia SMP. Itu juga yang bisa jadi. Dan yang mungkin membuat kita jadi harus berhati-hati adalah kalau dulu kecenderungannya adalah itu kan biasa, itu kenakalan anak-anak aja begitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ini kalau diteruskan kan juga bisa berkepanjangan dan ada perilaku-perilaku lain yang kemudian justru berbahaya dan sebenarnya bukan perilaku yang bisa kita anggap wajar begitu. Nah, jadi kita perlu melihat dulu nih bentuknya seperti apa, dan kemudian jangan kita remehkan. Nah, seringkali kan nggak apa-apa misalnya begitu ya. Nah, padahal yang menjadi korban itu ternyata justru malah jadi trauma seperti yang disampaikan Betis tadi. Oke, baik. Nah, ini kalau diterus-teruskan takutnya dia jadi bully victim itu tadi ya, sebagai korban akhirnya dia membuli yang lain. Baik, Mbak Fajri, saya juga pengen nanya ini mengenai bullying yang ada di lingkungan sosial. Pasti ada, di keluarga ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. Saya ngebayangin bullying di keluarga tuh yang gimana, termasuk membanding-bandingkan tuh bullying di keluarga nggak sih? Kalau itu bandingin si kakak sama si ade. Ya itu terkait pola asuh ya. Oh sebenarnya. Gitu ya, oke baik. Nah kebanyakan terjadinya di sekolah gitu. Nanti saya pengen tanya lebih banyak mengenai Mbak Fajri. Di sekolah ini yang dikatakan sebagai bullying itu seperti apa? Karena kan kadarnya beda-beda ya. Kadang ada anak dikatakan simple sih sebenarnya. Cuman karena dia tidak menerima, tidak nyaman sudah dikatakan bullying. Nah itu standarnya seperti apa, tapi setelah yang satu ini. Ya tetap bersama kami, tentunya kami akan segera kembali dalam Ranah Publik. Seharusnya kita terpisah, tak
Kota di Sampingku, itu satu lagu Ceylon Seven dinyanyikan lagi oleh teman-teman Symphony Band. Terima kasih. Itu kalau Duta dengerin apa lebih bagus simfoni ya? Enggak. Langsung. Tapi ngomongin soal Bila Kota di Sampingku, ini bener loh. Apa ada korelasinya dengan bullying? Misalnya kayak Bu Tusti tidak ada di samping para ibu-ibu yang siap untuk melawan bullying, juga nggak akan terjadi hal yang diinginkan gitu ya. Termasuk juga psikiater, termasuk juga dari kesehatan jiwa, perawatan jiwa. Jadi memang beliau-beliau ini harus selalu ada di samping Bapak dan Ibu dan masyarakat supaya satu paham benar sebenarnya terkait dengan bullying, apalagi di sekolah. Anak-anak sudah 5 hari sekolah nih sekarang, ya kan? Pasti waktu di sekolah lebih panjang. Bullying di institusi pendidikan. Kalau Mbak Fajri melihatnya seperti apa di DI? Ya, baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi seperti ini. Bullying itu seperti disampaikan oleh Bu Tusti ya, bahwa bullying itu seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang nampak itu hanya sebagian saja, tapi sebenarnya kasus itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau dibilang tidak ada itu tidak mungkin. Kalau kita telisik lebih dalam bisa jadi bullying hampir semua sekolah pernah mengalami atau ada kejadian bullying. Hanya mungkin tidak terekspos seperti itu ya. Nah, kalau dari hasil survei ada prosentasenya ya, dari 25% untuk tingkat pendidikan SD sampai SMP itu yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Jadi ya 25% itu terjadi pada siswa SD dan SMP. Baru selanjutnya adalah SMA sekitar 18, sekian persen angka bullying itu terjadi. Jadi artinya di sini bahwa bullying itu tidak hanya bisa sampai ke level manapun di sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi ya. Kebetulan mungkin dokter dan saya ya sering ketemu juga dengan kasus-kasus seperti itu. Itu berapa persen kalau teman-teman di perguruan tinggi? Kan tadi 25%, 18%. Selebihnya kemana tuh? Selebihnya bisa 20%-an. Oh ya? 20%-an iya, tapi itu yang terkuak ya. Terkuak. Nah, yang kita lihat sampai saat ini di perguruan tinggi malah yang kasus-kasus sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri. Kalau sudah sampai bunuh diri, kita enggak tahu juga ya alasannya karena apa. Mungkin ada kasus bullying sewaktu dia proses pendidikan di perguruan tinggi, mungkin seperti itu. Itu kasus yang sering dijumpai gitu, yang sering terjadi di institusi pendidikan. Nah, hal spesifik nih pada remaja kemudian dan sekolah yang menjadikan angka bullying di sekolah kan cukup dominan, tadi 25% ya, di antara kasus bullying lainnya. Itu hal spesifik apa yang bisa menyebabkan itu semua? Iya, kalau di sekolah tadi kita lihat yang persentase tertinggi itu di SD SMP ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini mungkin kurangnya role model ya, tadi disampaikan oleh Bu Tusti juga bahwa role model di sekolah itu berperan penting dalam pendidikan karakter anak-anak seperti itu. Apalagi kalau ada istilah learning loss ya, selama kita pandemi 2 tahun kemarin, tentunya untuk penanaman pendidikan karakter ini ada yang miss seperti itu. Tidak bisa penanaman karakter itu kita lakukan secara daring, kan itu tidak mungkin. Padahal 2 tahun itu adalah masa genting mereka untuk belajar banyak tentang karakter seperti itu. Kemudian selain itu tadi dari pendidikan pembelajaran jarak jauh ya, kemudian role model juga masih kurang di tingkat sekolah. Kemudian mungkin adanya penyalahgunaan kuasa antara peserta didik dengan pendidik. Yang kalau kita lihat ini adalah hukuman-hukuman ya, mungkin konsekuensi yang harus dilakukan atau yang harus dihadapi oleh siswa yang kadang siswa tidak terima. Yang konsekuensinya akhirnya mengarah ke hal-hal negatif, menyebabkan traumatis seperti itu. Nah, kemudian kalau di perguruan tinggi lebih kepada penggunaan kuasa yang salah adalah antar peserta didik. Jadi senior dengan junior seperti itu, senioritas. Jadi makanya kenapa pemerintah tidak menganjurkan adanya pemeloncoan seperti itu, karena itu dekat dengan bullying yang bisa berakibat masalah mental di kemudian harinya. Zaman dulu padahal enggak ya, pelonco baik-baik aja ya. Betul, padahal itu masuk bullying harusnya kalau di saat sekarang ya. Betul. Cuma dulu nggak diekspos aja gitu. Waduh. Baik, kita lanjut lagi ke Bu Tusti. Bu Tusti, kalau tadi sudah berbicara pengalaman di masyarakat, ini juga sudah banyak berbicara di lapangan menemukan apa. Kalau kebijakan yang mengarah langsung ke anti bullying itu ada nggak sih Bu di DI itu? Ya, sebenarnya kalau mengarah ke salah satu institusi itu tidak ada, tetapi ini memang lintas institusi. Tetapi awalnya itu harus dari keluarga. Itu yang harus melindungi dari anak kita. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dengan institusi pendidikan, tentu saja dengan Dikpora. Kemudian selain itu, karena ini terkait dengan itu ya,
Dikpora itu kaitannya dengan institusi pendidikan juga ramah anak. Kemudian yang ketiga terkait dengan perlindungan terhadap anak, itu juga ada institusinya. Jadi ini artinya sebuah circle gitu loh, lingkaran. Memang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dinas namanya DP3AP2, itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian selain itu di DP3AP2 ini juga mempunyai semacam call center ya. Ini mah ngomongin kayak eksekutif saya. Mewakili Bu, nggak apa-apa. Kan eksekutif sering curhat juga sama Ibu. Ini kan bagian dari sosialisasi ke masyarakat. Call center ini kan terbuka 24 jam bukanya. Itu misalnya ya kita kan misalnya saya korban bullying gitu. Saya nggak punya temen, nggak punya, pokoknya ini bagian dari rahasia saya, nggak semua orang nggak boleh tahu. Tetapi kan bagaimana kita harus mengurai masalah tersebut, ya kita telepon. Mewadai ya, kita telepon kepada yang tadi. Saya belum bisa ngomongin karena ini kan OPD-nya OPD Dinas Kesehatan. Jadi nanti suatu saat kita akan membagi call center-nya itu nomornya berapa. Itu namanya Puspaga, Pusat Pengelolaan Keluarga. Oh ya, kemarin sempat ada sosialisasi tuh di setiap RT. Ada tuh Bu. Jadi misalnya kita itu nggak punya temen ya, itu temennya sama itu. Yang misalnya kita enaknya telepon jam 12 malam, ya udah ditelepon 12 malam, jam 3 juga, habis subuh juga bisa diterima. Itu salah satu peran dari pemerintah ya, hadir dalam kondisi upaya respon. Dan di setiap kabupaten kota itu juga ada. Itu ada ya, bukan call center, tetapi ada semacam agent gitu yang memang itu wilayahnya atau agennya dari DP3AP2 yang ada di kabupaten kota. Baik. Artinya ini bukan hanya menjadi, karena kita talk show hari ini kan kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya, bukan hanya menjadi PR Dinas Kesehatan. Dikpora bisa masuk ke sana, kemudian DP3AP2 masuk ke sana, kemudian satu lagi selain 3 ini ada lagi nggak Bu yang apa namanya memang harus bekerja sama gitu? OPD yang harus bekerja sama. LSM dan masyarakat. Nah, itu. Ini yang karena paling dekat dengan masyarakat ya. Betul. Nah, sebagai anggota dewan, saya yakin Ibu juga 24 jam pasti akan ada yang, ya kan Bu? Ada nggak ya Toto curhat? Ini terkait dengan sekolah tadi ya. Satu tadi sudah ada yang ingin saya pindah sekolah aja deh karena kondisinya begini. Banyak nggak Bu yang curhat terkait dengan bullying ini di sekolah sama Ibu selain yang tadi diceritakan? Ya ada cerita lagi nggak? Ada cerita lagi. Ya mulai dari ini bullyingnya tidak hanya anak sekolah loh ya. Kadang-kadang ibu gurunya, bapak gurunya dibullying sama muridnya. Ini termasuk bullying di institusi pendidikan juga? Iya, itu bagian dari bullying loh ya. Jadi bukan hanya dari siswa dengan siswa, tidak hanya senioritas junior sama junior ya, tapi ternyata dari siswa ke ibu gurunya. Terjadi Bu? Iya. Kenapa tuh bisa gitu? Ya mungkin pola asuh di keluarganya. Kemudian apa yang dibully? Saya penasarannya gini nih, kok bisa ada siswa membuli gurunya gitu? Dan sekarang gurunya kan muda-muda ya. Oh iya. Kemudian kadang-kadang kalau anak sekolah itu kan ya rodok kemajuan lah sekarang ini karena pola asuh tadi. Misalnya ada larangan untuk tidak boleh jajan di luar, tapi karena dia itu ada keinginan hasrat untuk jajan di luar kan bagaimana caranya dia keluar ya, dia lompat pagar, kemudian sama bu gurunya kan diingatkan kamu jangan ke sana, ini nanti ada sanksinya. Lu ngapain gitu, ini uang saya gitu. Artinya secara verbal nih. Iya. Tapi kan itu kalau seorang bu guru kemudian masih muda, dia nggak siap, artinya dia tidak mempunyai ekspektasi bahwa murid saya akan ngomong seperti itu, kan kena mentalnya juga. Iya. Gitu. Jadi tahu nih sekarang ternyata bullying tidak hanya antar sesama siswa ya, dari siswa ke guru juga seperti itu ya. Baik. Saya ke Dokter Lia dulu, mengidentifikasi kemungkinan. Wah, ini kayaknya bakalan ada bullying. Seperti apa kita bisa tahu, Dokter? Kalau misalnya kita melihat mengidentifikasi kemungkinan tadi ya, ini terhadap korbannya berarti ya seandainya itu adalah siswa atau kemudian mahasiswa, kita melihat ada perubahan perilaku begitu ya, kita perlu waspada nih untuk orang-orang di sekitar, untuk keluarga. Ketika kita melihat, wah ini ada keengganan untuk sekolah, terus atau tadi ya untuk pergi kuliah, terus kemudian perilaku menarik diri, kok kelihatan mulai agak murung, kemudian ini kok jadi agak sedih, yang tadinya
senang untuk melakukan hobi misalkan, oh ini kok jadi nggak kepengen, bawaannya males ngapa-ngapain, males kemana-mana, pengennya di rumah aja, padahal sebelumnya tidak seperti itu, begitu ya. Ini kita perlu ajak bicara nih. Nah, ada kesulitan apa, kemudian ada masalah apa yang dialami. Nah, kalau kemudian kita melihat, wah ini sesuatu nih gitu. Nah, sehingga kemudian kita perlu lakukan pendekatan begitu ya. Orang-orang yang punya pengaruh atau kemudian bisa mengajak komunikasi yang bersangkutan supaya kemudian dia bisa lebih terbuka. Nah, jadi harapannya tidak sampai berkepanjangan nih. Yang kita khawatirkan kalau ternyata sudah ada gejala-gejala depresi atau kemudian misalkan yang salah satu yang sekarang sering dilakukan adalah perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat kok misalkan ada, mohon maaf, misalkan ada tanda di tangan, misalkan, nah itu perlu kita waspadai juga gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman atau guru atau kemudian keluarga, orang-orang di sekitar yang kita lihat, kok ini sepertinya ada anak yang berbeda ya, begitu. Nah, itu perlu kita dekati sehingga kemudian bisa kita identifikasi dan kita tanya lebih jauh untuk lebih terbuka apakah memang bullying penyebabnya, seperti itu. Oke, berarti ini yang haruskan adalah orang-orang yang di sekitarnya. Betul. Padahal sekarang kan tipe-tipenya orangnya. Kadang ya lu gua gitu. Nah. Iya nggak sih sebenarnya? Tidak semua ya, saya nggak ngomongin semua ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi terkait di institusi sekolah akan seperti apa di institusi pendidikan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Oke, baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai upaya, bagaimana sih respon dan upaya dalam melawan bullying. Menarik, mau jeda iklan monggo silahkan. Kita di sela jeda iklan kita ngobrol juga gitu ya. Tadi terpotong di kondisi bagaimana di saat lingkungan ini nggak care atau dia sebenarnya care tapi tidak terlihat gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Kalau tadi lingkungannya care, oke ya. Keluarga care, oke. Ibu tahu perilakunya berubah, oke. Tapi kalau tidak, kan kebanyakan misalnya nih orang tua sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kadang kakaknya disibuk dengan apa, dengan kegiatannya sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kemudian posisi kita ternyata di keluarga atau di lingkungan sekitar itu tidak ada yang mensupport atau kemudian justru pelakunya ini yang merasakan kok saya sepertinya butuh bantuan untuk mohon maaf, maksudnya korbannya yang kemudian butuh bantuan, butuh dukungan. Nah, saat ini sekarang di layanan kesehatan kita itu juga sudah tersedia gitu, di setiap puskesmas itu ada psikolog begitu, sehingga kemudian kita bisa akses layanan kesehatan itu. Kemudian kalau ternyata sudah ada gejala-gejala depresi sehingga kemudian ingin memeriksakan diri, nah itu sekarang kita juga bisa dengan menggunakan BPJS. Nah, jadi nanti bisa memakai rujukan dari puskesmas atau vaskes pertama ke dokter keluarga atau klinik begitu, kemudian nanti bisa dirujuk ke rumah sakit begitu. Nah, jadi biasanya memang awalannya ke psikolog dulu nih yang ada di puskesmas. Nah, kalau kemudian ada gejala-gejala fisik atau gejala-gejala yang lebih berat, nah ini nanti rujukannya bisa digunakan untuk ke vaskes 2 atau ke rumah sakit. Sekarang juga sudah tersedia psikiater begitu. Nah, khusus untuk di sekolah nanti mungkin Bu Fajri juga bisa menambahkan sebenarnya di sekolah dan di kampus kan juga tersedia unit bimbingan konseling ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa datang ke sana. Hanya memang kadang-kadang kalau di sekolah ada yang misalkan merasa tidak nyaman, khawatir kemudian kalau bertemu langsung dengan pelakunya seperti apa. Nah, itu tadi berarti bisa mengakses unit kesehatan di puskesmas misalkan yang tadi tersedia psikolog itu sangat terjangkau sehingga kemudian kita juga bisa tanpa ragu untuk datang ke sana seperti itu. Oke, baik, dan mengesampingkan stigma bahwa wah ini aib nggak boleh nih saya omongin. Nah, itu harus mengesampingkan itu ya. Betul. Kalau nggak selesai kan. Kita butuh pertolongan supaya kemudian kita tetap bisa sehat, bisa beraktivitas begitu ya. Jangan sampai kemudian karena kita berpikir ini masalahku pribadi lebih baik ditutupi, tapi kemudian kita memendam rasa sakit, kemarahan, kecewa sampai kemudian akhirnya malah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau
hal yang tidak diinginkan seperti berita-berita akhir-akhir ini. Oke, baik. Kita ke institusi pendidikan nih sekarang di sekolah. Tadi sudah sempat disinggung, ada bimbingan konseling. Kadang-kadang guru BP-nya juga kalau sudah kelihatan tuh orang udah langsung takut dulu nih, nggak kepengen curhat tapi malah udah langsung insecure nih mau cerita gitu ya. Bagaimana? Tapi sebelum ke sana, yang dikatakan membuli itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya membuli atau bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang membuat seseorang itu merasa terganggu secara emosional. Oke, sekecil apapun, kata-kata selembut apapun, tapi kalau dia tidak nyaman itu masuk bully ya? Betul. Oke, I see. Oke, baik. Kemudian yang di bimbingan konseling tadi, kalau di masyarakat sudah ada nih, puskesmas sudah menyediakan gitu. Kalau di institusi pendidikan seperti apa? Ya, kalau di institusi pendidikan, pertama yang perlu kita persepsikan bersama adalah sekolah atau institusi pendidikan, entah itu perguruan tinggi ataupun SD, SMP, SMA itu aware atau tidak terhadap bullying itu sendiri. Karena mungkin tidak semua orang aware dengan bullying, kasus bullying. Kemudian yang kedua, kita memastikan apakah institusi pendidikan itu memiliki kebijakan yang dia larinya ke perundungan terkait dengan pembulian seperti itu. Kemudian di beberapa institusi juga sudah terbentuk adanya komisi khusus yang menangani masalah bullying. Seperti itu. Nah, setelah adanya komisi atau tim khusus yang menangani masalah bullying, langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah mensosialisasikan kepada semua elemen yang ada di sekolah, entah itu guru, kemudian kepala sekolah, orang tua siswa juga harus tahu tentang bullying itu sendiri. Karena untuk upaya untuk menyelesaikan bullying itu tidak hanya satu kerjaan sekolah saja, mereka tuh harus bekerja sama dengan lintas sektor juga seperti itu. Jadi setelah mensosialisasikan, kemudian selanjutnya adalah menyediakan tadi layanan pengaduan, misalnya call center seperti itu. Ini yang perlu disampaikan ke semua elemen gitu. Karena bisa jadi sudah ada, wadahnya sudah ada, misalnya di kampus itu sudah ada unit counseling seperti itu. Mungkin di sekolah juga sudah ada wadahnya. Tidak semua orang atau semua siswa tahu. Jadi memang perlu disosialisasikan. Selain itu, setelah tahu ya, kita harus sampaikan juga bagaimana prosesnya untuk mengadu gitu. Ya, karena mengadu itu butuh keberanian dari siswa itu sendiri. Walaupun kita secara kebijakan itu jelas ya, ada wadahnya, ada alurnya, tapi untuk mulai mengadu itu yang berat nih. Berat ya, dari siswa apalagi orang tua. Kadang orang tua juga dapat tekanan juga ya dari sekolah atau dari lingkungan orang tuanya juga. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah semua elemen itu juga harus ajarkan keterampilan bagaimana cara menyikapi bullying. Karena mungkin kita tahu kasus bullying itu banyak. Di depan mata kita ada kasus bullying. Tapi kita nggak tahu gimana cara menyikapi. Oh, itu banyak terjadi begitu? Iya, saya harus gimana kalau saya lihat kasus bullying. Harus gitu. Gimana memang? Tetap harus ada sosialisasi. Mungkin ada kalau di ranah sekolah itu kan ada parenting day, seperti itu. Parenting day atau kumpulan komite sekolah seperti itu. Nah, mungkin bolehlah dimasukkan materi-materi terkait perundungan. Sayangnya kalau pas parenting day banyak yang nggak datang. Iya, betul. Iya, jadi informasi mungkin tidak tersampaikan saat gitu, itu ya. Pripun nih Bu Tusti? Ini sosialisasi juga loh Bu Tusti. Gimana? Ya, ini buat saya. Boleh buat Bu Tusti ini. Jadi tadi sudah disampaikan, ini kan institusinya pendidikan ya. Kan ada berbagai macam sebuah terobosan ya. Tadi ada parenting day. Kalau dulu di sekolah anak saya itu gurunya datang ke rumah. Gurunya datang ke rumah melakukan kunjungan. Kemudian ditanyain hobinya anaknya apa, kemudian kesibukannya apa, kemudian makanannya yang biasanya bikin alergi itu apa gitu. Dulu lah ya. Jemput bola ya Bu ya. Jemput bola gurunya. Jemput bola, gurunya datang. Tapi tidak terus karena anak saya korban bullying tidak. Tapi semuanya dikunjungi sama gurunya itu. Ini untuk mencegah berarti itu? Iya. Kemudian misalnya saya punya masalah apa ya disampaikan sama ibu gurunya yang berkunjung tadi. Bu, ini gimana anaknya ada permasalahan apa? Kemudian kalau nilainya rendah itu kenapa? Ini ada masalah apa ya Bu? Gitu. Gitu. Jadi memang terobosannya itu banyak sekali. Cuma karena ya satu sekolah dengan yang lain kan beda. Kadang-kadang pendidik itu juga sudah sangat capek sekali satu hari dari mulai jam 8 sampai jam 3:30 ya sekarang itu sudah belum lagi nanti pendidiknya juga mikirin keluarganya terus harus kunjungan ke
murid-muridnya itu berapa ratus anak yang harus kita belum ngurusin administrasinya, belum kalau mau rapotan. Aku jadi curhat ya. Tapi itu yang terjadi. Memang artinya ini adalah ada upaya ya, Mbak Fajri ya, upaya dari institusi pendidikan untuk merespon melawan bullying begitu ya. Ada lagi mungkin upaya lainnya selain apa yang tadi baru saja disampaikan Mbak Fajri? Ya, kalau dari kesehatan jiwa itu kita ada istilahnya UKS ya. Okay. UKS jiwa. Jadi UKS jiwa itu termasuk inovasi ya. Okay. Jadi kita tahu di sekolah itu istilahnya UKS, usaha kesehatan sekolah. Yeah. Tapi mulai sekarang sudah ada inovasi. Jadi kita memasukkan masalah kejiwaan di UKS tersebut. Oh, gitu. ada spesifikasinya lagi tuh. Ada, betul. Oh, okay. Jadi di situ pengguna UKS-nya itu tidak hanya siswa saja. Jadi bisa juga guru, bisa juga tenaga kependidikan, siswa juga bisa. Salah satu yang walaupun upaya ini memang ke arah promotif, preventif ya. Salah satunya adalah dengan deteksi dini gitu. Misalnya menggunakan kuesioner ya dok ya. Kuesioner kita bisa sebarkan ke siswa-siswa. Jadi nanti misalnya ada beberapa siswa di kelas 1 misalnya yang sudah ada indikasi masalah gangguan emosional. Nah kita bisa rujuk ke UKS jiwa. Nah isinya siapa? Isinya ya ada guru bimbingan konseling, ada peran dari puskesmas juga. Nanti misalnya ada perawat atau dokter jiwa yang senantiasa rutin berkunjung ya, seperti itu. Berarti hal ini patut disosialisasikan Ibu Tusti ke sekolah-sekolah. Artinya dengan kuesioner ini kan kita jadi bisa menilai nih apa yang harus dilakukan. Siapa tahu di situ ada jawaban anak yang di luar prediksi kita. Kalau kita ngelihat kan nggak kelihatan gitu. Tapi itu belum ada Bu di sekolah-sekolah. Kan adanya lewat itu ya, Google Drive itu ya. Bisa, ya. Itu jadi kan lebih privacy gitu ya. Ya. Oke, bisa diinisiasi nih Bu kayaknya nanti. Oke, nah screening sifatnya. Itu pernah dilakukan juga sama dokter? Pernah dilakukan, tapi memang belum merata ya. Jadi sifatnya misalkan lebih ke penelitian begitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk institusi dari dinas, saya kurang memahami apakah kemudian ini ada screeningnya khusus begitu ya untuk yang satu kesempatan yang lebih banyak begitu. Sepertinya memang perlu untuk diadakan begitu karena kita jadi bisa memotret lebih banyak begitu. Oke, baik. Ya, itu tadi terkait dengan upaya-upayanya seperti apa yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan. Kalau dari yang tadi disampaikan Dokter Lia, Mbak Fajri, masyarakat itu sebenarnya bisa mengakses di fase 1 ya Bu ya. Cuman apa sih sebenarnya menjadi kendala masyarakat tuh? Takut biaya kah? Atau takut malu? Takut stigma negatif masyarakat? Atau apa Bu sebenarnya? Ya takut malu tadi sama stigma negatif. Apalagi kan ini menyangkut aib ya. Kalau mungkin dibully atau membuli itu kan aib. Apalagi menyangkut dengan misalnya kalau kesehatan jiwa kan tidak hanya kaitan dengan bullying ya Bu, tapi ada ODGJ itu. Apalagi yang ODGJ itu semua orang nggak boleh tahu. Walaupun itu sudah ya di dalam rumah itu dia udah ngapa-ngapain, tapi bagaimana kalau misalnya ada tetangga yang itu ada apa? Nggak apa-apa kok, tadi ada kucing gitu. Padahal dia ngamuk di dalam itu. Nah kaitan itu, jadi ini kembali kepada masyarakat ya. Dan stigma negatif tadi, karena ini saya tak cerita ya Bu Dokter sama Bu Fajri. Jadi di masyarakat itu kadang-kadang ada anak yang dia itu pelaku bullying. Kemudian mendapat stigma negatif dari masyarakat. Dan saya melihat bahwa anak ini itu pengen berubah gitu loh. Pengen berubah artinya dia sudah ada progres yang baik untuk tata kramanya, kesopanannya, tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya. Salah satu contoh begini, anak ini sering mencuri ya. Kemudian kalau di desa itu kan banyak orang yang nongkrong-nongkrong ya, dicakruk-cakruk gitu, terus Bapak Ibu permisi gitu, atau nuwun sewu klamit gitu ya kalau orang Jawa. Masyarakatnya ngomong apa? Weh maling ning meneh gitu. Tidak memberikan kesempatan. Jadi ini masyarakat itu juga perlu ada edukasi gitu, ada pendampingan. Ayo toh bareng-bareng. Kalau merubah masyarakat, merubah anak-anak kita yang ada di sekitar kita itu ya jangan, ini kan menjadi orang tua yang melakukan bullying kepada betul. Termasuk bullying ini. Anak sudah nggak nyaman nih. Iya, sudah nggak nyaman. Padahal dia sudah ada progres untuk aku pengen berubah. Aku pengen menjadi anak yang lebih baik. Tetapi dia mau berubah dengan baik kok masyarakatnya malah
memberikan stigma yang kayak gitu. Dia pulang mengadu kepada orang tuanya. Orang tuanya mengadu kepada yang lainnya. Oke, sama ibu. Iya. Terbuka 24 jam. Ini gitu. Sudah kayak konsultasi 24 jam berarti. Oke, itu pengalaman yang terjadi di masyarakat. Itu benar-benar terjadi ada. Benar-benar terjadi. Dan kemudian saya sebagai orang yang diajak mengadu, tempat pengaduan, call center, itu saya ya menghubungi Pak Panewu, menghubungi Pak Lurahnya, menghubungi Pak Dukuhnya, Pak, mbok tolong dong, gitu loh. Oh iya Bu, nanti kita berikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di tingkat paling bawah, gitu. Berarti masyarakat ini sudah tepat mengadu ke Ibu ya, karena Ibu bisa memfasilitasi kepada teman-teman yang lain dan langsung ke level. Kalau saya sendiri kan mungkin diketawain, itu ngapain gitu. Tapi kan lewat Pak Newu, lewat Pak Duko, lewat Pak Lurahnya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami dan masih dengan respon serta upaya dalam melawan bullying yang menjadi tema kita di sesi yang keempat ini. Saya mau ke Dokter Lia dulu, Dokter, mengenai penanganan pertama bullying. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat? Atau mungkin apa yang harus dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah atau orang tua? Baik, kalau misalnya kemudian kita menemui kasus begitu, tadi awalnya kita sudah mencurigai begitu, kemudian setelah kita tanya kulik lebih jauh, oh ternyata memang ada kasus bullying nih. Nah, tergantung siapa pertama kali yang menemukan. Kalau misalkan orang tua, berkoordinasi dulu dengan guru. Nah, kadang-kadang ada kekhawatiran, seperti yang tadi dikatakan Bu Stuti, ada stigma, apakah ini kemudian akan merembet ke yang lain begitu ya, sehingga khawatirnya dibahas lebih jauh, nanti menyangkut nama baik dan sebagainya. Nah, padahal yang perlu diperhatikan juga adalah kesehatan mental si anak atau si korban ini dan pelakunya tentu saja. Juga bisa jadi teman-teman yang lain begitu. Nah, sehingga kalau kemudian ada keluarga atau guru atau beberapa pihak yang kemudian mengidentifikasi sepertinya ada seseorang yang kemudian menjadi korban bullying, kita perlu berkoordinasi dulu dengan pihak terkait. Nah, tadi orang tua bisa menghubungi guru, kemudian kita tanya baik-baik begitu ya, kita adakan pertemuan, begitu koordinasi. Nah, kita lihat ini kasusnya sudah seperti apa begitu ya. Nah, kalau kemudian koordinasi sudah dilakukan, kita bisa identifikasi ini kebenarannya seperti apa. Nah, barulah untuk terutama si korbannya ini kita bisa periksakan, kemudian tadi apakah ke psikolog atau ke psikiater begitu, supaya kita bisa lihat ini keluhannya seberat apa begitu. Nah, semakin dini dibawa atau kemudian semakin dini dikenali dan ditangani, maka akan jauh lebih mudah begitu untuk menanganinya juga begitu. Nah, jadi istilahnya kalau awalnya ini belum sampai ada keluhan-keluhan fisik begitu ya, belum sampai misalkan menyakiti diri. Nah, harapan kita dia kemudian bisa berproses supaya kemudian pelan-pelan percaya dirinya akan naik kembali begitu. Nah, kemudian bisa punya kemampuan untuk menghadapi tekanan, bisa mengatasi masalah. Nah, kemudian si pelaku ini juga perlu kita ajak komunikasi baik-baik. Nah, selama ini misalnya seperti yang dikatakan Bu Stuti tadi, ketika kemudian pelaku dianggap stigma, oh ini anaknya nakal nih, misalnya begitu. Nah, padahal labeling tadi itu juga bisa mempengaruhi si anak, sehingga kemudian percaya dirinya turun, kemudian dia berpikir bahwa ya aku memang seperti ini ya gitu. Udah besok aku lanjutin lagi gitu ya. Justru ini kita perlu pendekatan lebih begitu. Nah, jadi perlu kita identifikasi lebih awal supaya harapannya tidak terlambat, demikian. Oke, baik. Di institusi pendidikan, saya ke Mbak Fajri. Ini ada satu kasus yang anak ini dibully sama teman-temannya, dia curhat sama orang tua, terus orang tuanya ikut-ikutan. Jadi istilahnya bukan membuat menjadi mudah, bukan merespon positif aksi pembulian ini, justru memperkeruh pembulian. Seperti apa? Ini terjadi pengalaman pribadi ya, ada beberapa yang sering curhat seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena kan tadi dari dokter mengatakan koordinasi dong sama guru gitu ya. Guru sudah memfasilitasi, sudah ngajak ngobrol bareng gitu. Apa yang harus dilakukan nih dari institusi pendidikannya? Oke. Jadi untuk menangani kasus-kasus bullying itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, bisa cara mandiri, jadi dari pihak sekolah
itu memediasi secara langsung ya, memediasi secara langsung antara pihak-pihak terkait bullying itu ya. Anak-anak jadi nih misalnya anak-anaknya dikumpulin dulu gitu. Iya, jadi anak-anaknya dikumpulkan dulu, siapa pelakunya, siapa korbannya, kemudian orang tua yang terlibat di situ. Karena proses upaya untuk mengatasi bullying itu tidak bisa hanya satu sisi ya, satu pihak saja, tapi ada proses klarifikasi, check and recheck di situ. Jadi apakah benar perilaku ini dilakukan, kemudian apakah benar perilaku ini membuat dia tidak nyaman, seperti itu. Jadi harus ada proses cek dan recheck. Kemudian apabila dari sekolah itu sendiri tidak mampu menyelesaikan, kita bisa referral, bisa merefer ke pihak ketiga ya dok ya, merujuk betul, merujuk ke pihak ketiga, bisa ke dokter, bisa ke puskesmas, ke kepolisian, mungkin bahkan ada yang sampai ke sana. Seperti itu sudah saking parahnya level sudah tinggi. Betul. Kemudian bisa juga ya kita bisa melibatkan institusi terkait seperti LSM tadi, karena mungkin kalau LSM itu dia concern ya di masalah-masalah seperti itu. Jadi learning by mungkin banyak pengalaman, bisa jadi dari pengalaman itu dia bisa diterapkan ke beberapa kasus tersebut. Baik, artinya solusinya adalah mengumpulkan satu, misalnya kalau anak-anak ini sudah difasilitasi, sudah bermediasi, kok mental, orang tuanya diajak. Kalau mental juga anak orang tua jadiin satu, institusi pendidikan ikut juga di sana untuk bisa jadi penengah gitu kali ya. Makasih, nanti saya sampaikan ke kepala sekolah. Baik, dokter Lia, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dokter terkait dengan respon dan upaya dalam melawan bullying ini? Baik, terima kasih. Kalau dari saya pesannya adalah kita perlu lebih peka dengan orang-orang yang di sekitar kita, begitu. Apakah siswa, di antara sesama teman, kemudian guru terhadap guru maupun dosen terhadap siswa atau mahasiswanya, kemudian orang tua juga perlu lebih peka untuk seringkali bertanya kepada anak, begitu ya, apa yang dirasakan, apa kesulitannya di sekolah. Jadi tidak hanya bertanya kamu sudah mengerjakan tugas atau PR atau belum, tapi tanyakan apakah dia merasa nyaman atau tidak. Dan itu nanyanya jangan lewat WhatsApp ya? Betul. Sama aja. Tanyanya sambil makan misalkan. Gitu, sehingga kemudian ada kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga kemudian ini harapan kita menjadi faktor pelindung. Harapannya anak lebih strong, lebih kuat untuk bisa menghadapi tekanan di sekolah maupun di lingkungannya sehari-hari. Baik. Pak Fajri, ada yang disampaikan ke masyarakat terkait bullying di institusi pendidikan? Ya, kita harus aware tadi ya, harus aware bahwa bullying ini adalah kasus yang sedikit terlihat, tetapi dampaknya bisa luar biasa ya, bahkan sampai ke kematian salah satu pihak ya, bahkan korban bisa sampai resiko bunuh diri itu bisa terjadi. Jadi aware dari masyarakat atau elemen yang elemen di pendidikan itu harus benar-benar baik. Intinya care, aware, waspada gitu ya. Bu Tusti, masyarakat sudah harus paham bahwa di Vaskes 1 pun sudah ada yang namanya psikolog, sudah ada konsultasi tentang kesehatan jiwa. Tapi banyak yang belum paham karena taunya puskesmas yo nek meng watu, pilek, demam itu ke puskesmas. Tapi begitu ada sesuatu yang terkait bullying atau kesehatan jiwa, mereka masih mosok ono gitu. Monggo Bu bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, mari kita aware terhadap diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, karena fasilitas kesehatan yang ada di DIY ini sudah lengkap dan tentu saja sudah memberikan fasilitas JKN. Itu dia. Begitu. Yang harus digarisbawahi kalau konsultasi JKN. di situ gratis gitu kan Bu? Nah, jadi masyarakat monggo silahkan saja, sudah banyak fasilitas yang diberikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bu Tusti terima kasih, Dokter Lia, Mbak Fajri matur nuwun, semangat terus sebagai seorang pendidik ini juga harus aware. Baik, terima kasih, sehat selalu ibu-ibu, luar biasa. Dan sampai di sini obrolan kita tentunya mengenai respon dan upaya dalam melawan bullying. Mudah-mudahan selama 60 menit tadi kita banyak ngobrol terkait ini, banyak informasi, kemudian semakin menambah pengetahuan kita tentang faktor resiko bullying, kemudian bagaimana juga menangani saat ketemu pertama kali bullying, lalu bagaimana juga langkah pencegahan bullying. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah berlari mengejar yang
kau tetap menjauh dari aku. Kau jauh dariku, kau tetap menjauh dari aku. Biarlah